panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat diberi nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Lupa selawat dan salam mari kita lakukan pada junjungan kita, orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling berhasil mengamalkan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kalimat la ilaha illallah, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan Allah, saudara kita melaksanakan pengajian rutin pagi hari ini. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang bertindak selaku Qosiyah yaitu Al-Mukarram, sebenarnya Pak Ustaz Mahal Kosan, karena beliau mungkin karena sakit maka akan digantikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Pak Ustaz Ali Syadi SPDI. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Saluna ala Nabi. Pada Bapak Ustaz Ali Syadi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadhil adab al-maut. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu al-karim. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan sebuah anugerah kenikmatan yang tidak semua Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan Allah yang diberikan hidayah, yang diberikan kuatul ruhiyah, kuatul iman, kuatul jasadiyah, kuatan fisik, sehingga di tengah mungkin kita masih tertidur ya, karena hujan semalam, ya ternyata kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat iman yang Allah berikan ya, kita jaga, kita rawat sampai pada akhirnya kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat
musim yang tidak berangkat, mari kita doakan saudara kita yang ibadah haji, masa haji, ya Allah ibadah hajinya sikap ibadah haji yang makruh dan makruh yang sebagaimana Nabi janjikan, ya. Tidak ada balasan orang ibadah haji kecuali dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara kita yang melaksanakan ibadah adha, ya, atau nahar, Allah terima ibadah kurbannya, ya. Insyaallah kurban yang telah ditunaikan insyaallah akan jadi syafaat buat yang berkurbannya. Baik jemaah Allah, sebagai penguatan kembali bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya kembali pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak mungkin Allah melakukan ibadah tanpa hikmah. Pelajaran kita ambil karena kita masih dalam rangkaian ibadah haji dan kurban, tentunya kita juga bisa mengambil intibar belajar dari prosesi ibadah haji dan kurban yang hari ini masih dirayakan oleh umat Islam dan sekalian. Pertama yang harus kita pahami bahwa pelaksanaan ibadah itu sejatilah itu panggilan Allah. Semua ibadah, termasuk ibadah haji. Maka paling tidak, ya, yang pertama ketika ada panggilan Allah itu namanya yang pertama adalah kita harus bersegera, namanya ruh talbiyah, bersemangat memenuhi panggilan Allah apapun ibadahnya, terutama adalah ibadah haji, yaitu yang kita dengarkan talbiyah tadi, ruh talbiyah, semangat untuk memenuhi panggilan Allah. Maka kalau orang ibadah haji dan umrah itu kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik, seperti itu. Jadi pertama yang harus kita tumbuhkan dalam melaksanakan ibadah tadi karena semangat memenuhi panggilan Allah. Ini apapun ibadahnya. Kalau orang bersemangat, insya Allah semuanya jadi mudah. Nggak ada yang sulit. Kenapa? Ada motivasi dalam dirinya untuk ibadah. Kalau nggak semangat, banyak alasan. Betul nggak Pak? Ada aja alasannya. Gitu. Walaupun punya uang yang melimpah, ada panggilan haji, dia mampu secara finansial. Tapi banyak alasannya. Oh, sibuk kerja, banyak proyek, banyak dan sebagainya. Makanya tadi kalau orang bersemangat, pasti Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadahnya. Makanya para ulama itu menyimpulkan panggilan Allah ada 3 yang harus kita pahami. Panggilan Allah, ya. Yang pertama adalah panggilan yang namanya adzan. Adzan itu panggilan Allah. Salah satunya ayat yang sering kita dengar, kita baca adalah surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi panggilan pertama yang harus kita pahami adalah panggilan adzan. Allah menyeru kepada hamba yang beriman juga. Jadi ibadah itu akan mudah, akan semangat akan lahir ketika iman sudah ada dalam diri, termasuk ibadah rutin mingguan Jumat. Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Apa kata Allah? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ini adalah panggilan Allah, ya, untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, ya, maka fas'au ila dzikrillah. Maka bersegera untuk zikrullah, untuk ingat Allah. Zikrullah ini para ulama menafsir bahwa namanya sholat adalah zikir juga. Jadi kalau Anda sudah panggilan sholat, maka segera, ya, untuk sholat. Dan badarul bai', dan Allah perintahkan untuk meninggalkan segala bentuk aktivitas jual beli. Nah, kalau dulu kan jual beli, sekarang apa? Banyak aktivitas yang berhubungan dengan muamalah, bisa pekerjaan, ya. Apapun
tadi hubungan dengan ibadah sholat yang selain Jumat. Kita tiap hari 5 kali Allah panggil seru, ya 5 kali sholat wajib. Nah ini ya, kalau orang yang bukan yang beriman berapa itu sholat di masjid, ya dengan di rumah, ya, padahal tadi sholat merupakan panggilan Allah. Allah sayang kepada hamba-Nya 5 kali Allah panggil untuk melaksanakan sholat. Nah kalau bicara sholat, kalau laki-laki itu adalah di masjid, ya. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi itu dalam hidup tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Meskipun dalam kondisi sakit Nabi itu sholat berjamaah, sehingga ketika itu diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau bicara dalam sholat berjamaah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sakit pun berjamaah, dalam kondisi perang dia berjamaah. Nah ini terutama kita hidup tinggal masjid itu pada sebuah hadis yang la sholat dari jalan masjid ila fil masjid. Kata Nabi tidak ada sholat yang orang sekitar masjid, ya ila fil masjid, tidak di masjid. Nah tetangga ini kan adalah orang mendengar suara adzan. Sekarang kok adzan dulu dan kan dulu kan bilang hanya terbatas, ya karena suara tanpa toa. Sekarang udah toa tuh. Artinya apa? Secara itu, secara hukum kalau orang yang mendengar panggilan adzan, sholatnya di masjid. Ada ancaman tidak ada sholat orang yang mendengar adzan sekitar masjid kecuali di masjid. Bila makanya kita ya mudah-mudahan diberikan tadi urutan dia semangat berallah. Kalau ada panggilan segera ya. Dengan mudah-mudahan ini supaya betul iman kita kepada Allah. Tadi urutan dia tidak mudah-mudahan, karena sejatinya hidupnya apa? Menunggu panggilan sholat dan rutinitas kadang begitu itu masih manusia kan. Zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Itulah hidup. Kita hanya menunggu panggilan Allah sholat. Ya, ini kembali ya. Jadi panggilan pertama panggilan sholat sehari 5 kali. Kita harus semangat. Kenapa dalam hadis Nabi? Kata Nabi, kalau kamu melihat orang rajin ke masjid, fashhadu huwal mu'min. Kata Nabi, saksikan dia beriman orang yang sholat di masjid. Jadi tadi memang panggilan bersama iman, bukan panggilan yang lain. Maka orang yang melakukan sunnah orang yang beriman, kata Allah dalam surat At-Taubah, ya. Jadi orang yang rajin ke masjid adalah orang yang beriman. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Isunya orang yang meramaikan masjid, yang melakukan orang yang apa kata Allah? Man amana billahi, orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman alergi pada masjid, takut, menakutkan. Kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Maka orang yang adalah orang yang beriman, termasuk pengurus di kantor, orang beriman. Kalau orang beriman pasti akan keluar. Dia tidak betah tinggal di masjid. Jadi tadi kita akan mengistilah panggilan iman, bukan panggilan yang lain. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa aqama shalah, dan dia mendirikan salat, wa ata zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illa Allah. Dan orang itu tidak akan takut, ya, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali dan sekali. Ya, jadi bahwa orang yang melakukan orang beriman. Maka kalau ada tetangga kita ya malas ke masjid, yuk kita ingatkan. Berarti imannya belum tumbuh dalam dirinya. Ini yang harus kita khawatirkan ya sekalian. Maka kalau kita ingin pupuk iman kita, rajin ke masjid, ya, seperti itu. Kembali ya, jadi panggilan pertama panggilan tadi ya, sholat itu adalah Allah. Kemudian sekalian, yang panggilan yang kedua adalah yang sudah dijelaskan oleh kita, panggilan haji. Ya. Haji itu panggilan Allah. Artinya yang kesana itu adalah orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kalau kita bicara haji itu ya, kita
minta kepada Allah agar kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sekalian terkait dengan ibadah haji itu kan kita tadi yang dipanggil itu dengan mengucapkan kalimat tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Nah, ini kembali teruskan. Jadi panggilan haji termasuk umroh itu kan sebenarnya sebuah refleksi bagaimana dulu keluarga Nabi Ibrahim ya memperagakan bersegera bersemangat untuk melaksanakan ibadah ini karena apa? Ya. Nah kemudian kita sebagai keluarga Nabi pun kemudian diperintahkan untuk mengikuti ya, segala prosesi yang pernah dilakukan oleh bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai bentuk kita ittiba jadikan qudwah Nabi Ibrahim. Sehingga dalam surat Al-Hajj itu terkait dengan ibadah haji, wa adil fil nasi bil haji ya'tuka rijalan ya, wa ala kulli dhamirin yatika min kulli fajjin amin. Jadi setelah kata Allah manusia bil haji untuk melakukan ibadah haji. Jadi haji adalah panggilan Allah. Maka kalau yakun kalijalan maka akan memenuhi panggilanmu ya dalam kondisi berjalan dengan kaki. Kalau dulu kan belum ada kayak sekarang pesawat ya, belum ada mobil, maka dulu ibadah di dalam lintas negara banyak yang dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin yati dan juga mengendali kendaraan unta yang kurus yati kami kulli fajin akan datang dari seluruh dunia. Jadi kembali wa adil jadi haji panggilan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya kita semua diusahakan Pak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena kalau pertanyaannya ingin ya haji pasti ingin gitu kan. Tapi kan harus ada semangat tadi, harus dibarengi dengan niat, dengan menabung. Jadi bukan sekedar yang diangan-angan, tapi ada upaya ikhtiarnya. Kita lihat kalau dalam berhaji pasti ada cerita-cerita tuh ya, orang yang nabung 1000 ya 10 kali ternyata kemudian bisa ibadah haji. Ada orang yang hanya tukang beca yang viral dulu ya, jadi kalau Jumat dia tidak menerima bayaran. Kenapa? Karena dia ingin bernadar ya, ingin dimudahkan kembali kalau dengan infak tenaganya dia diberi bayaran di hari Jumat. Banyak kisah-kisah tadi. Kenapa tadi ada ikhtiarnya yang kemudian dengan ikhtiar tersebut Allah mudahkan, Allah lapangkan ya untuk bisa ibadah haji. Dan tadi ibadah itu tadi adalah Allah dan tadi orang itu dipanggil Allah akan menemukan Allah dan dengan cara apa? Ada yang berjalan, ada yang mengendarai unta yang kurus, dan datang dari pendirinya. Kenapa hampir tiap tahun kan 3 jutaan lebih orang ibadah haji. Jadi panggilan adalah panggilan haji ya, itu yang sekali lagi orang yang beriman, orang yang punya kemampuan fisiknya, finansialnya ya, dan keamanannya, maka dia bisa melaksanakan ibadah haji ya. Jadi yang ketiga adalah terus sekalian ini panggilan yang Allah panggil tiap hari adalah panggilan yang namanya kematian. Ini mati itu panggilan Allah terkait sekalian ya. Jadi kita semua pasti akan merasakan kematian ya, tanpa terkecuali ya. Kita semua akan mengalami namanya kematian. Yang jadi masalah banyak di antara kita yang terlena dengan usia yang masih muda
Artinya pasangan belum ya? Iya. Belum. Jadi kalau Saya belum namanya Jelita. cerita ya jelang 50 tahun ya. Kalau pasur itu udah lebih 50 tahun. Lolita. Iya namanya jelang 50 tahun ada yang balita. Artinya secara apa namanya usia sudah kalau waktu itu sudah asar ya 60 tahun ya. Dia menjelang maghrib gitu. Kenapa? Karena Nabi umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau 60 tahun itu sudah asar mencolok bersama. Kita harus mempersiapkan diri. Walaupun memang tidak ada kepastian kapan meninggalnya, kita umur berapa, tapi yang jelas kalau bicara mati sudah Allah tetapkan kapan waktunya. Kita hanya diberitahu untuk mempersiapkan diri untuk menjelang kematian yang datangnya tiba-tiba masalahnya, nggak ada pemberitahuan. Tapi itu panggil itu akan terjadi itu setiap hari saudara kalau kita lewati. Kenapa? Mati itu panggilan Allah. Karena panggilan bedanya kalau panggilan sholat, panggilan haji itu kan ada woro-woronya ya. Sholat ada dulu, kalau haji bulan Syawal ya, udah sholat ada haji itu Syawal ya, mulai itu oleh Zulhijjah puncaknya. Kalau mati ada nggak woro-woronya misalnya? Ya bapak besok mati siap-siap ya, nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada pemberitahuan. Nah bedanya kan di kalau panggilan sholat haji sudah ada answer-answernya bahasanya. Kalau mati nggak ada. Gimana cara sakit? Belum tentu sakit mati. Ya, banyak orang yang sudah divonis mati, yang sudah di ICU beberapa hari sehat kembali kan. Justru kadang-kadang yang tidak sakit, yang tidak banyak. Terutama yang kecelakaan kemarin waktu di kereta di Bekasi. Ya. Nggak ada horo-horo sakitnya. Tapi kenapa kalau kullu nafsin dha'iqatul maut dia pasti akan mati. Dan datanya faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang apa kata Allah tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan barang satu tidak bisa. Ini panggilan Allah yang pasti jemaah sekalian. Ya. Hatta kalian. Semua kita akan mati ya. Nggak ada yang akan hidup abadi. Ya. Nah makanya kita persiapkan diri. Ya. Walaupun kita lari dari kematian mutlak dimanapun tidak bisa lari dari kematian. Maka dalam surat Al-Jum'ah yang kita sering dengar, Qul inna mauta la takhiruna minhu. Katakanlah ya, yang kamu lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, orang akan mendatangimu. Iyo kita lari mau mati, gitu kan? Mati akan menjemputmu, malaikat akan datang menjemput kamu. Gitu. Tsumma taraduna ila alimul ghaib wa syahadah. Ya kemudian kamu akan kembalikan, ya, kepada Allah yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Jadi kita itu kalau lari dari kematian, malaikat menemui kita jangan sekalian. Ilmu lagi dan akan dikembalikan kepada dari Allah yang Maha Mengetahui, yang ghaib, yang zahir, semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita jangan coba-coba lari kematian. Kenapa? Pasti datang. Ya, untuk kemana pun akan datang kematian itu. Ini sekali lagi bicara kematian yang pasti datangnya. Nah, yang jelas kita harus mempersiapkan. Maka kita sering diingatkan oleh Nabi ya. Jadi kalau orang meninggal itu ada 3 hal kata beliau yang menemani. Ya, faul mayit salah satu yang mengiringi mayit 3 hal. Apa kata Nabi? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji'ani isnanya dua akan pulang dan itu apa yang pulang kalau kita meninggal nanti? Itu keluarga dan hartanya yang ngiringin. Kalau dikubur pulang. Wahid wahid yang kita amal itu amal.
kita melihat proses kematian dimandikan, ini tidak dimandikan, dia merasakan sakit. Makanya kalau mandi itu jangan digosok-gosok kencang-kencang, jangan pakai sabun. Kenapa? Ketika terlalu diangkat itu sakitnya luar biasa. Maka kalau mandi dengan kayak kita harus sabun sakit banget, dia merasakan kayak bisa maka tutup kalau mandi itu pelan-pelan, lurus. Kenapa? Merasakan sakit yang luar biasa ketika dimandikan. Makanya nggak boleh busuk-busuk kasar, nggak boleh. Pelan-pelan itu basah aja. Ya cerita kalau dimandikan, yang lihat, yang datang lihat siapa yang mandi siapa, dia tahu. Ketika kemudian cerita dia di kafannya juga, dia siapa yang datang kafannya. Ketika dikubur, dia cerita, termasuk ketika dalam kubur dia ceritakan ya. Nah kalau dia menceritakan ketika dikubur itu kalau meninggal ternyata apa? Ya waktu kebangun kan diganjil sama batu ya, itu susah banget. Dia cerita dulu kan kalau itu dengan sesi gini. Jadi kalau meninggal itu nggak, karena dia dulu sama kisah di Yoga juga ada sama ceritakan. Ada hari itu ada 2 orang meninggal berbarengan di tempat yang sama. Ini sama seperti di Kemayoran dulu. Jadi ketukar lubangnya gitu. Si A kan berdekatan ya, dia mesen kafir yang ini dari ini. Nah, kemudian ketika Pak salah tempat yang A mesinnya yang kafir 1, yang B apa? Yang datang orang yang B menempati kafir A. Ketika mau ketika jenazah kan, loh, saya kan bisa dengar di tempat orang lain, akhirnya Pak dibongkar tuh. Enggak, ketika dibongkar, jenazahnya duduk ternyata. Akhir. Ketika itu kata tadi ya, hanya Aceh yang meninggal. Karena memang duduknya belum kayak kita ini, tapi posisinya kayak gini. Jadi semuanya duduk. Jadi seperti itu kalau orang datang malaikat keluar kubur gitu. Nah dia apa? Ya, ditanya, dia nggak bisa jawab ketika itu. Apa ya amalnya ya, amal kakinya ya, kemudian pokoknya sementara dia bahasa apa gitu. Padahal saya nggak orang Sunda ya, ya tadi cerita amalnya menjawab. Kemudian datang malaikat pakai aku, kalau dia cerita tadi buat haratan buku, tapi dia nggak tahu bukunya apa gitu. Malaikat kalau dia cerita gitu. Ya akhirnya apa? Ya dia tinggal malaikat yang akhir keluar dan akhirnya diceritakan di bawah suatu tempat gitu. Nah persis kayak ceritanya kayak Nabi Soleh itu. Ketika itu dia cerita ya di sebuah tempat yang luas gitu. Kemudian ceritakan juga dia dituntun mau lewat surat
seperti kayak melambai gampang, pokoknya enggak kita susah harus ngerti pakai galang, semuanya Allah mudahkan semua. Itu cerita yang orang yang mati tadi bersatu sampai di bawah terus seperti itu. Sampai ketika itu dia melihat ya laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik-cantik kayak bidadari. Dan satu ketika itu mendatangi ada perempuan samping kanan. Dia menceritakan apa kata perempuan, saya adalah ibumu. Yang sebenarnya saya juga bapakmu. Nah, diceritakan dia, saya adalah Siti Hawa dan banyak seperti itu. Yang kemudian apa? Ya kamu ya harus pulang, belum saatnya kamu sampai ya kembali ke kehidupan dunia. Diperlihatkan seperti itu. Ya, ini artinya jelas kisah itu hampir sama dalam hadis ya. Surga itu sesuatu yang kita inginkan di rumah langsung ada. Kita tapi makannya ada di tempat saya harus siapkan dan semua dimudahkan sebenarnya. Berarti sesuai dengan kita maunya ini langsung ada. Ada kan kata ya surga itu sesuatu yang belum pernah ada di dunia, belum ada. Jadi dia itu pengen itu langsung ada di banyak. Ya, jadi luar biasa ini. Makanya betul ini yang jelas orang itibar tadi ya, pemakaian dalam badan dan banyak bersaksi yang kalau di TV banyak orang mati suri ya, orang itu seperti itu. Ya. Yang bersyukurnya kalau sudah seperti itu kan kehidupan lagi sudah semakin mempersiapkan amalnya dari banyak seperti itu. Ini contoh kematian Pak ya, yang tiap hari panggil Allah keluarga kita, saudara kita ya. Yang jelas kita diberikan bersiap-siap ya untuk menerima kematian. Tadi kalau mati hanya amal yang setia dengan kita. Tadi cerita pakai tadi amal yang dia walaupun kita ngapalin buka mana nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya. Bahkan kalau orang kafir apa? Kalau tadi nggak bisa. Ya. Lah itu ya tidak tahu gitu. Walau jadi dia nggak tahu. Kenapa nggak ada yang bisa menolong kecuali iman dan amalnya? Kalau bedanya orang kafir itu dari mereka datang apa? Ya, ada gitu ya. Takut dan dia masalah tidak saya tahu gitu. Maka ya tadi tidak perlu dihafal kalau ada iman amal yang dia bawa. Ya, dan saya kayak ujian. Ubah sempat takut dia saya dari orang takut sempit begitu. Bahwa yang bawa contekan. Dia cerita ketika dikubur Pak itu kayak kalau orang kayak air hujan ketika orang ambil tikar ya nanti cerita termasuk dia kalau dikubur berasa dipadatin dia cerita maka kita boleh itu berasa kayak guncangan itu termasuk ketika orang nalih aja dengar. Maka kita ada mentalnya kan dia dengar tuh ustadznya nalih mendoakan tahu benar. Ini makanya tadi ya penting kita datang ke kubur datang ke kubur mendengar ini kesaksian orang yang hidup kembali. Jadi silakan kalau punya orang tua yang datang ke ziarah, walaupun sih juga boleh. Kalau datang ke sana beda suasananya ya seperti itu. Mau nanya doang nih, tanya Pak Jola tuh di suara itu ada pemancingan ada nggak pemancing? Maksudnya Pemancingan ada Kan mancing. ya sesuatu yang mungkin menyenangkan sama wah ada memang mancing. Akan mancing Belum terpikirkan juga harus ada.
Sama Cina itu negara itu. Pasti dapat ikannya. Oh yang ngopi. Ikannya langsung matang. Gak ada jodoh kan? Oh ya. Enaknya Gambarannya sesuatu yang perlu kita pikirkan di dunia apa itu kan bisa kalau baru tetap bahasa Arab Jawa ada. Nah ternyata pada buktinya Pak Haji Aceh tadi yang kisahkan tadi, berarti dia udah merasakan memang sudah kalau gitu makanannya luar biasa. Dan sekarang orang ini bukan kerugian ini Siti Hawa itu ini tangannya dia di keningnya dan kalau dari duduknya kamu bantu mendoakan orang yang susah sakit. Dia bilang apa kemudahan bisa diistilah tentunya ya bisa membantu mendoakan orang sakit. Ditanya sama ini pakai masker atau enggak ada orang ya seikhlas lah bantu gitu dibantu. Tapi sekarang masih hidup. Masih itu kalau dia tua dia sudah hampir 70 lebih kayaknya. Pak Ustadz mau tanya nih tentang berangkat haji itu kan panggilan Pak Ustadz ya. Kalau ada orang yang udah panggilan terus berangkatnya dipindah ke Gunung Nuril, nah beberapa tahun lagi gitu Pak Ustadz, itu yang berdosa apakah ini hanya menangguhkan, apakah ini karena itu kan panggilan yang Pak Ustadz ya. Jadi bilang kamu berangkat haji tahun sekian. Nah pada tahun ini orangnya udah meninggal Pak Ustadz nih. Gitu. Itu yang berdosa apakah misalnya kan pemerintahan ada ditangguhkan gitu ya berapa tahun gitu ya. Gitu. Nah yang jauh ini tuh yang berdosa siapa Pak Ustadz? Apakah pemerintah atau kami? Pertama ini kita kan keterbatasan haji itu walaupun wajib, tapi kan pemerintah Saudi juga membatasi tidak semua orang bisa. Maka terbatas tempat, mungkin seluruhnya orang yang kenapa akan menjadi bahaya. Kasus itu trauma mina yang meninggal. Jadi tetap pemerintah juga dalam hal ini pemerintah Saudi itu membatasi setiap tahun hanya sekitar 63 juta. Jika semua negara pun juga ada kuotanya. Kenapa jangan sampai nanti overload akan membahayakan keselamatan ibadah haji. Nah di Indonesia sendiri rata-rata 25 tahun buat Inggrisnya menurutnya. Artinya kita tidak bisa maksakan, ya, karena terbatas dengan peraturan pemerintah juga. Nah gimana kalau kasus yang sudah datang meninggal, ya kan udah pahalanya, lalu dibayar DP-nya atau rasitnya ya. Allah akan ini ya sia-siakan niatnya. Karena katanya bahwa orang yang berniat beramal dan pahala amalnya walaupun dilaksanakan ternyata karena kondisi usia itu. Nah nanti dia dibadani itu kalau seperti itu. Kalau saya orang kerja
akhir hidup kita itu biasanya ditemukan oleh masa lalu kita atau saat terakhir kita hidup. Amal-amal kita maksudnya dulu kata dulu preman gitu. Tapi kali tobat gitu. Jadi nanti kira-kira meninggalnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pertama gitu ya, siapa mengumumkan Nabi orang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Itu pertama ya. Jadi kalau orang yang biasanya selama hidupnya mungkin ke masjid, zikir, taklim, itu banyak tampakan orang meninggal dan baru seperti itu ya. Jadi sujud ya, ada yang di khotib meninggal, ada yang taklim ya, kisah ibu-ibu, ada yang remaja meninggal, karena dia begitu itu. Ya. Ada mancing-mancing, Ya mancing ya. Nah, ada juga orang yang kebiasaan hidupnya apa dulu suka karaokean, meninggal kalau lagi nyanyi gitu, banyak juga. Joget-joget meninggal ada juga. Ya, ini yang cara umumnya seperti itu. Makanya betul kan kata Allah taala ila waktu kita membalut keadaan dalam ibadah kita minta. Ya. Ini yang kita maka kalau kita beramal itu kita segera Allah ridho saya begini ya. Kalau tak mancing Allah ridho kita mancing. Ya seperti itu. Dengan itu Allah ridho itu sama-sama ya kan. Ngomong saya manfaatnya ya kalau nggak dengan itu. Kenapa khawatir kalau mulai orang malaikat mau datang itu luar biasa dosanya. Ini yang kadang kita harus mencari fakta dalam diri kita. Jadi kalau saya begini Allah ridho. Jadi kalau saya dari fakta orang lain dulu sebenarnya hati kita akan menjawab sebenarnya. Ini ya. Jadi gimana dengan tadi ya orang makan itu orang dari akhirnya baik kata Nabi. Orang dari akhir hidupnya. Maka dalam hadis tersebut diceritakan dulu ada orang yang ahli ibadah, dikisahkan dalam Al-Quran baik juga. Orang itu selama hidupnya merasakan ibadah di surga. Tapi di akhir hidupnya singkat berkata Nabi antara kita surga dengan sehasta Tuhan. Di ujungnya dia mengamati amalan di neraka, dia masuk neraka. Padahal kalau dia merasakan di surga, di ujung akhir hidupnya merasakan amalan di neraka, dia masuk neraka. Sepuluh timah. Ada juga orang sebelumnya merasakan neraka, mabuk, judi, zina. Sehingga berkata Nabi, sampai di neraka dia merasakan kalau dalam bahasanya. Di akhir hidupnya dia merasakan di surga, dia masuk surga. Itu namanya husnul khotimah. Jadi adalah endingnya dari kata Nabi. Adalah endingnya seperti apa? Makanya kan kita hati-hati, kita jangan sombong dengan amal kita. Belum tentu nanti di akhir kita ahli surga. Maka tadi minta sama Allah ini asal husnul khotimah warzuqni. Itu yang kita doakan ya sujud akhir. Kita tidak yang tahu. Subhanallah. Jangan sampai tadi kita merasakan neraka mati. Padahal selama ini Pak sholat, ngaji sebagainya. Jadi adalah ending terakhirnya baik. Ya, kalau dia bertobat sama dulu bisa orang bunuh itu kan problem. Sudah orang itu kan bayangin kalau naik pendeta sudah bunuh, ada bunuh salah. Ayo dengan orang soleh ada bertobat sudah bunuh masih Allah Maha Ghafur datang. Belum nyampe ajar menyebutnya malaikat rahmat turun tapi ini orang belum apa-apain tapi dia berniat bertobat akhirnya ahli surga. Jadi kembali tadi akhirnya dilihat. Jadi ini pentingnya kita menjaga amal ya yang istiqomah dan sampai tadi amalnya sporadis kalau puasa rajin beda Quran puasa kalau tutup buah di Qurannya ya. Karena kita banyak dapat cerita orang beda Quran luar biasa.
kita ya. Ini memang beratnya kita iman kita beda dengan para sahabat ya. Kalau dulu ya, sahabat Umar bin Khattab ya, pernah suatu ketika lihat kubur orang di Madinah banyak ya. Nah setelah pulang dari kubur ternyata Pak Nabi harus selesai sholat asar gitu. Apa dia? Wah dia mengukur dirinya, ya Allah saya telah lalai dengan pertubuhan saya. Bilang Nabi saya segera separuh untuk bisa beli. Itu baru untuk kenapa merasa tertinggal sholat berjamaah di masjid. Dia datang ke masjid sudah selesai gitu. Dia bisa kontrol kebunnya dan kebunnya berkorban. Nah kalau kita gimana gitu ya? Gimana kita akan menjawab ya? Karena sekalipun seperti itu kan ulama sepakat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya tidak, walaupun ada yang wajib, tapi secara mayoritas hukumnya tetap sunnah muakkad. Ya, artinya kalau di masjid balanya langkahnya ada langkah di masjid ya kan. Kalau di rumah enggak, ya, kubur baru sholat di rumah gitu. Ya tinggal kita aja naik diri. Beda kalau di masjid seharusnya ada yang masuk juga berjamaah kan gitu. Kalau di rumah ya mungkin kalau pengen jamaah ada istri gitu, tapi kalau jamaah kalau manusia mah ya tadi ada kegiatan yang tidak menjadi penghalang kita berjamaah. Kalau sedang sampah kan beda kasusnya ya berjamaah. Ya dapat diupayakan di rumah kalau memang itu berjamaah. Halnya beda. Ini kan ada imam dan makmum kan. Walaupun cara tepat tempat yang lebih dalam masjid karena tadi begitu beda sih. Kalau orang kantor gimana kalau kan itu lagi kantor nih, jarang di masjid itu kan. Ya dia sholat di musola di sini, misalnya kan kalau di kantor kan ada musola. Itu gimana misalnya? Benar. Berarti kan masjid. Jadi musola itu masjid juga kan. Ya, Juga bahasanya musola itu kecil. Sholat bilangkan. Kalau dulu langgar. Jadi yang jelas pelaksanaan berjamaah. Dari kamu suruh. Suruh kalau kamu share jualan kan. Jadi Meninggal. Sekarang Soalnya kan kalau dulu kan nggak di kantor kayak sekarang kan. Iya. Ya kan. Maksudnya Masanya lagi ini wah udah mau udah ini buru-buru mau ini udah sepi tinggal nggak sendiri itu gimana sebenarnya? Resign. Ya teman-teman saya pada resign pada saat itu. ya sebenarnya gini, sekarang ini udah ada peraturan juga ya tidak boleh menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Sebenarnya kalau kita dihalangi bisa lapor gitu. Apalagi dari prinsip sholat itu kan sepanjang kan kita bisa ngatur waktu ya. Sholat berapa menit gitu kan. Artinya tinggal komunikasi dengan mungkin alasan kita saja kalau sholat asar mereka berapa menit. Ya tinggal kita ini jangan sampai menangkal dulu oleh hal sholat berjam-jam padahal ya sholat berapa menit selesai tanggung jawab kita. Ya, artinya jangan menjadi alasan kita beralasan karena sholat dikurang sholat itu tetap sesuai dengan ininya. Kayak sih misalnya kalau urusan itu sama gitu. Kalau dulu pas beristirahat itu kan asar paling kan yang mungkin belum waktu jam kerja gitu. Jangan sampai melaksanakan di akhir waktu aja gitu. Upayakan tepat waktu. Ya, ini kan bekerja ketika dengan orang lain. Makanya bos-bos sudah pensiunan di kantor sendiri atau berusaha gitu kan. Lagi udah ugi itu lagi dulu lapor ditungguin di waktunya ini bisa juga. Baik, mungkin ada lagi ini belum selesai cukup ya karena sudah ini kita baru bahas itu. Baik, teman sekalian, mudah-mudahan ini pelajar buat saya bermanfaat buat saya pribadi, teman sekalian. Intinya
Nah kita masih jangan sampai apa namanya masuk terus gitu, bersiap-siap untuk menyanyi. Karena ada namanya rutan semangat. Lalu kita semangat itu memberikan Allah, semangat dengan Allah, sholat ada ibadah haji umroh dan semangat itu mencapai kematian, yang lagi-lagi tadi sudah banyak orang pakan orang-orang yang mati lagi pajak begitu. Ya, sehingga dengan itu kita persiapkan diri dengan kita semua, diri kita, bola kita semuanya di husnul khotimah. Ya, sudah semua. Insyaallah nanti kita bisa ramai di surga kalau kita semua selamat dari neraka dan bisa selalu dengan syafaat di antara kita. Makanya dapatnya kita berteman dengan orang soleh. Ya, nanti saling kalau dia lahir kalau bulan surga saya cari gitu kan. Siapa yang antara kita akan nanti bersaksi bersih. Ini pada melihat Allah, kalau saya belum haji, cari ambil. Inilah bagi kita berteman orang soleh saling dengan syafaat. Sebaliknya, kalau berteman orang yang jahat saling nyalahin gara-gara lu berantem cakar-cakaran seperti ini. Dan kalau dengan orang yang soleh saling berikan syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saling berikan syafaat di akhirat nanti. Baik, mungkin sekalian karena sudah waktu lewat ya. Mari kita sudahi dengan baca hamdalah dan hadis. Alhamdulillah. Subhanallah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.